Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Bulansari SPD dari SMPN 7 Pelampang, peserta Latsar CPNS PPSDM Provinsi NTB Kabupaten Sumbawa, Angkatan 48, Kelompok 1. Kali ini saya akan menganalisis isu kontemporer di lingkungan sekolah. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai definisi isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik pada masa kini. Adapun identifikasi isu di sekolah yaitu ada 4. 1. Perpustakaan sekolah kurang dioptimalkan. 2. Minimnya prestasi peserta didik. 3. Rendahnya minat peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. 4. Peserta didik belum lancar membaca dan menulis. Kita masuk ke analisis isu. Di sini saya menggunakan teknik analisis isu yaitu USG. Metode USG adalah salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode scoring 1-4 dengan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode USG. Adapun komponen dalam metode USG adalah 1. Urgensi. Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian ada seriousness. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Analisis isu menggunakan USG. Pokok bahasan pertama yaitu perpustakaan sekolah kurang dioptimalkan. Untuk skor urgensinya yaitu 2, seriousness-nya 3, growth-nya 2, totalnya 7 dan dapat peringkat 4. 2. Minimnya prestasi peserta didik. Skor U-nya 4, S-nya 3, G-nya 2, total 9, peringkat 3. 3. Rendahnya minat peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Skor U-nya 4, S-nya 4, G-nya 4, totalnya 12, peringkat 1. Terakhir, peserta didik belum lancar membaca dan menulis. Skor U-nya 4, S-nya 4, G-nya 3, totalnya 11 dan dapat peringkat 2. Jadi, isu yang terpilih di sini yaitu rendahnya minat peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun faktor penyebab isu menjadi skala prioritas, di sini ada 5. 1. Peserta didik lebih sering main gadget daripada belajar. 2. Kurangnya pendampingan orang tua ketika belajar di rumah. 3. Keterbatasan buku paket sebagai sumber belajar. 4. Rendahnya motivasi belajar dari lingkungan pergaulan peserta didik. 5. Rendahnya kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menyulitkan mereka ketika berhadapan dengan materi seperti menyusun paragraf, menulis karangan, dan lain-lain. Adapun penyelesaian masalah yaitu 1. Membatasi penggunaan gadget pada peserta didik hanya dalam hal yang berkaitan dengan pelajaran saja. 2. Orang tua mendampingi anak saat belajar di rumah. 3. Pihak sekolah menyediakan buku paket sesuai jumlah peserta didik. 4. Orang tua mengawasi lingkungan pergaulan peserta didik. 5. Guru memberikan layanan bimbingan secara kelompok bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar bahasa Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.